Sejarah dalam berdirinya Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Kerajaan tersebut diperkirakan didirikan pada sekitar tahun 923 Masehi oleh Sri Jaya Bupati. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan yang tercatat dalam The Suma Oriental Ketrata Domar Rokso et Auschins atau Ikhtisar Wilayah Timur, dari Laut Merah hingga Negeri Cina, adalah kompendium atau Suma, yang ditulis oleh Tome Pires pada tahun 1512 sampai tahun 1515, berisi informasi tentang kehidupan di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara pada abad ke-16. Naskah ini sebenarnya merupakan laporan resmi yang ditulis Tome Pires kepada Raja Emmanuel tentang potensi peluang ekonomi di wilayah yang baru dikenal oleh Portugis saat itu sehingga tidak pernah diterbitkan. Yang menyebutkan kerajaan Pajajaran ini merupakan kerajaan yang terletak di Parahyangan Sunda dan Pakuan yang menjadi ibu kota Sunda. Sesuai penjelasan yang ada di The Suma Oriental, bahwa ibu kota dari Sunda mempunyai sebutan dengan Dayo atau Dayah. Kerajaan Pajajaran merupakan lanjutan dari kerajaan-kerajaan terdahulu, yang meliputi Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh dan juga ada Kerajaan Kawali. Pada sekitar tahun 1400-an, saat itu kondisi Majapahit semakin lemah dan banyaknya pemberontakan dan juga perebutan kekuasaan antar saudara kerap terjadi. Hingga pada saat Prabu Kertabumi terjatuh atau Brawijaya V, banyak para pengungsi yang menuju ke ibu kota kerajaan Galuh yang berada di wilayah Kawali, Kuningan, Jawa Barat. Pengungsi tersebut merupakan kerabat dari kerajaan Majapahit. Pada saat itu Raden Baribin atau adik dari Prabu Kertabumi atau Brawijaya V, diterima dengan tangan terbuka oleh Raja Dewa Niskala. Ia juga telah menikah dengan Ratna Ayu Kirana yang merupakan salah satu putri dari Raja Dewa Niskala. Bukan hanya itu, dan ternyata Raja Dewa Niskala juga menikah dengan salah satu rombongan Raden Baribin yang ikut mengungsi. Tetapi dengan adanya pernikahan tersebut Raja Susuk Tunggal yang berasal dari kerajaan Sunda tidak terima. Ia menganggap bahwa Dewa Niskala sudah melanggar peraturan, di mana aturan tersebut sudah dibuat sejak peristiwa Perang Bubat. Peraturan tersebut berisikan, jika orang Sunda Galuh tidak boleh dan dilarang menikah dengan orang yang berasal dari keturunan kerajaan Majapahit. Sehingga peperangan hampir akan terjadi dengan dua raja yang merupakan besan tersebut. Penyebab peperangan tidak terjadi adalah karena Dewan Penasehat berhasil mendamaikan kedua raja tersebut, yakni dengan keputusan terakhir jika kedua raja harus turun tahta mereka dan mereka berdua harus bersedia menyerahkan tahta mereka pada putra yang sudah dipilih. Pada saat itu Dewa Niskala memilih Jayadewa yang merupakan anaknya, untuk meneruskan kekuasaannya. Sedangkan untuk Prabu Susuk Tunggal ia juga memilih orang yang sama. Sehingga hasil akhirnya ialah Jayadewa berhasil mempersatukan kedua kerajaan tersebut. Jayadewa mulai memerintah pada sekitar tahun 1482 dengan gelar Sri Baduga Maharaja. Kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaan pada saat masa kepemimpinan Sri Baduga Maharaja atau Sri Siliwangi. Ia dikenal sebagai seorang raja yang tidak pernah punah dan selalu hidup di hati secara abadi dan pikiran para masyarakat Jawa Barat. Hal ini dikarenakan Maharaja tersebut membangun sebuah karya besar yang diberi nama Maharena Wijaya. Tidak hanya itu, Maharaja juga membuat jalan yang digunakan untuk menuju ibu kota Pakuan dan Wanagiri. Pertahanan ibu kota yang diperkuat serta memberikan desa yang perdikan untuk semua pendeta dan pengikutnya, sehingga hal tersebut dapat menyemangati kegiatan beragama dan menjadi pemimpin kehidupan para rakyat. Sri Baduga Maharaja juga memberikan perintah untuk membangun antara lain adalah sebagai berikut. Kabini Hajian atau Kaputren, Kesatriaan atau Asrama Prajurit, menambah kekuatan angkatan perang, mengatur pemungutan upeti dari para raja yang berada di bawahnya dan menyusun undang-undang kerajaan. Dari segi pembangunan bisa dilihat dalam prasasti Kebantenan dan juga batu tulis. Di mana batu tulis tersebut mengisahkan juru pantuin dan penulis babat yang masih bisa kita lihat sampai sekarang, tetapi ada beberapa atau sebagian lagi sudah hilang. Pada tahun 1579 kerajaan Pajajaran mengalami masa runtuhnya. Kerajaan tersebut hancur diakibatkan oleh penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan Sunda atau Kesultanan Banten. Kehancuran dari kerajaan ini ditandai dengan pindahnya Palangka Sriman Sriwacana atau singgasana raja dari Pangkuran Pajajaran ke Keraton Surosowan yang ada di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf.
Batu yang memiliki besar 200 kali 160 kali 20 cm tersebut dipindahkan ke wilayah Banten, karena pada saat itu tradisi politiklah yang membuat Pakuan Pajajaran tidak bisa menobatkan raja baru dan menjadi tanda bahwa Maulana Yusuf merupakan penerus dari kerajaan Sunda yang sah. Hal tersebut dikarenakan buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja. Singgasana Raja atau Palangka Sriman Sriwacana dapat kita lihat di depan bekas dari Keraton Surosowan yang ada di daerah Banten. Masyarakat di sana menyebutnya dengan nama Watu Gilang yang memiliki arti mengkilap. Setelah persekutuan yang terjadi antara Kesultanan Demak dan Cirebon, ajaran agama Islam juga mulai memasuki wilayah Parahyangan dan hal tersebut menimbulkan keresahan dari Jayadewata, sehingga ia membatasi pedagang muslim yang ingin masuk ke pelabuhan kerajaan Sunda. Hal ini dimaksudkan agar pengaruh Islam terhadap pribumi dapat diperkecil. Tetapi hal yang terjadi malah sebaliknya, di mana pengaruh dari agama Islam jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Hal ini menyebabkan Pajajaran berkoalisi dengan Portugis agar bisa mengimbangi Kesultanan Demak dan Cirebon. Pajajaran memberikan kebebasan untuk melakukan perdagangan dengan bebas di pelabuhan kerajaan Pajajaran, tetapi dengan imbalan yakni berupa bantuan militer apabila Kesultanan Demak dan Cirebon melakukan penyerangan. Pada tahun 1524 kekuasaan Pajajaran resmi jatuh ke tangan Kesultanan Banten, di mana pada saat itu pasukan Demak yang bergabung dengan Cirebon mendarat di Banten sehingga ajaran Islam yang dibawa oleh para pendatang dapat menarik perhatian masyarakat bahkan sampai ke pedalaman Wahanten Girang. Sesudah berhasil dikalahkan oleh Kesultanan Banten, para punggawa istana menetap di Lebak dan hidup di pedalaman dengan memakai cara kehidupan Mandala yang ketat dan kelompok masyarakat tersebut masih ada hingga sekarang, atau yang biasanya kita kenal sebagai suku Baduy. Kehidupan yang ada pada masyarakat kerajaan Pajajaran dibagi menjadi 3 aspek yakni, aspek politik, aspek ekonomi dan aspek sosial dan budaya. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing aspek yang ada. 1. Kehidupan politik Kerajaan Pajajaran. Sistem pemerintahan yang ada pada Kerajaan Pajajaran ini hanya dapat diketahui oleh beberapa orang raja saja. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk sistem pemerintahan dari raja-raja yang memerintah Kerajaan Pajajaran. Maharaja Jayabupati. Dalam prasasti ditulis Maharaja Jayabupati menyebut dirinya Haji Ri Sunda. Sebutan ini mempunyai tujuan yakni untuk meyakinkan kedudukannya sebagai Raja Kerajaan Pajajaran. Raja Jayabupati memeluk agama Hindu beraliran Waisnawa. Pusat pemerintahannya diperkirakan berada di wilayah Pakuan Pajajaran yang kemudian dipindahkan ke Kawali. Rahyang Niskala Wastu Kencana. Raja tersebut naik tahta untuk menggantikan Raja Maharaja Jayabupati. Pusat pemerintahannya terletak di wilayah Kawali dan istananya disebut dengan Surawisesa. Rahyang Dewa Niskala. Raja Dewa Niskala atau Rahyang Ningrat Kencana adalah raja yang menggantikan Rahyang Niskala Wastu Kencana. Akan tetapi tidak diketahui bagaimana sistem pemerintahannya. Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja tersebut bertahta di Pakuan Pajajaran. Pada masa pemerintahannya terjadi pertempuran yang sangat besar. Pertempuran tersebut terdapat di dalam kitab Pararaton dan disebut dengan Perang Bubat. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1357. Dalam pertempuran itu, semua pasukan Pajajaran gugur termasuk dengan Raja Sri Baduga sendiri beserta putrinya. Hyang Wunisora. Raja tersebut berkuasa untuk menggantikan Raja Sri Baduga Maharaja yang telah wafat. Setelah ia berturut-turut digantikan oleh Prabu Niskala Wastu Kencana tahun 1371 sampai tahun 1474, Tohaan tahun 1475 sampai tahun 1482, yang berkedudukan di Galuh. Dan Ratu Jaidewata tahun 1482 sampai tahun 1521. Ratu Samian atau Prabu Surawisesa. Pada masa pemerintahannya, yakni pada tahun 1512 dan 1521, ia berkunjung ke Malaka dengan tujuan untuk meminta bantuan Portugis dalam rangka menghadapi Kerajaan Demak. Tetapi bantuan yang diharapkan itu ternyata sia-sia. Karena pelabuhan terbesar yang ada di Kerajaan Pajajaran, yaitu Sunda Kelapa sudah dikuasai oleh pasukan Kerajaan Demak di bawah pimpinan Fatahillah. Sehingga mengakibatkan, hubungan Pajajaran dengan dunia luar terputus. Prabu Ratu Dewata, memerintah untuk menggantikan Prabu Surawisesa tahun 1535 sampai tahun 1543.
Pada masa pemerintahannya, juga terjadi berbagai serangan dari kerajaan Banten yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin, dibantu oleh anaknya Maulana Yusuf. Berkali-kali pasukan Banten atau pasukan Islam berusaha merebut ibu kota Pajajaran tahun 1579. Peristiwa ini mengakibatkan runtuhnya kerajaan Hindu Pajajaran di Jawa Barat. 2. Kehidupan ekonomi kerajaan Pajajaran. Masyarakat yang berada di kerajaan Pajajaran bertahan hidup dengan bercocok tanam, ladang yang menghasilkan beras, buah-buahan, sayuran, lada dan juga pelayaran dan perdagangan. Di mana kerajaan tersebut mempunyai 6 pelabuhan penting yang terdiri antara lain, Sunda Kelapa yang berada di Jakarta, Pontang, Tamgara, Pelabuhan Banten, Cigede, dan ada juga Cimanuk yang berada di Pamanukan. Melalui peradangan laut, masyarakat dapat melakukan perdagangan dengan daerah atau negara lain. Untuk wilayah peradangan sendiri bisa mencapai Pulau Sumatera dan bisa juga sampai dengan Pulau Maladewa. Barang yang biasanya dijual belikan ialah barang yang berupa bahan makanan dan juga lada, tetapi yang lebih penting adalah beras. Untuk perdagangan yang ada di jalur darat juga memiliki peran yang penting, di mana jalan darat untuk perdagangan itu berpusat di Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan. Sedangkan jalan yang lainnya yakni menuju timur dan gang lain menuju ke barat. Jalan yang menuju ke timur dapat menghubungkan Pakuan Pajajaran dengan Karang Sambung yang terletak di wilayah tepi Sungai Cimanuk, melalui Cilengsi dan Cibarusa kemudian membelok ke Karawang. Kemudian dari Tanjung Puraini diteruskan ke Cikal dan Purwakarta yang kemudian berakhir di Karang Sambung. Sedangkan jalan lain yang menuju ke arah barat, dimulai dari Pakuan Pajajaran melalui Jasinga dan juga Rangkas Bitung, menuju Serang yang kemudian berakhir di Banten. Untuk jalan darat lain yang dimulai dari Pakuan Pajajaran menuju Ciampea mulai dari Muara Cianten. 3. Kehidupan sosial budaya kerajaan Pajajaran. Kehidupan sosial yang ada di masyarakat Pajajaran yakni berupa seniman, baik itu penari, pemain gamelan atau badut dan juga dari golongan petani dan peradangan. Sedangkan golongan jahat yang dianggap oleh masyarakat yakni berupa tukang copet, pencuri, maling atau perampas. Sementara untuk budaya yang ada di kerajaan ini dipengaruhi oleh agama Hindu. Pengaruh dari agama tersebut dapat dilihat dari peninggalan yang ditinggalkan diantaranya adalah prasasti, batu, kitab cerita dari Parahyangan dan juga terdapat kitab Sanviang Siskanda. Kerajaan Pajajaran meninggalkan beberapa peninggalan-peninggalan yang bersejarah dan masih bisa kita lihat sampai sekarang. Peninggalan-peninggalan tersebut antara lain Prasasti Cikapundung. Prasasti ini ditemukan pada tanggal 8 Oktober tahun 2010 oleh masyarakat sekitar. Prasasti tersebut ditemukan di sekitar Sungai Cikapundung, Bandung. Dalam prasasti tersebut ditemukannya sebuah tulisan Sunda kuno yang diperkirakan berasal dari abad ke-14, bukan hanya itu terdapat juga beberapa gambar. Seperti telapak tangan, wajah, telapak kaki dan 2 baris huruf Sunda kuno dengan tulisan, Unggal Jagat Jalma Hendak, yang memiliki arti, semua manusia di dunia bisa mengalami sesuatu apapun. Prasasti Hulu Dayeh. Prasasti ini baru diketahui pada bulan September tahun 1991. Prasasti tersebut berada di tengah sawah kampung Hulu Dayeh, Desa Cikalahang, Kecamatan Sumber. Isi dari prasasti tersebut adalah 11 baris tulisan dengan berbentuk aksara dan juga bahasa Sunda kuno. Permukaan dari batu prasasti sudah rusak, karena pada saat penemuan prasasti dalam keadaan yang tidak utuh dan beberapa tulisan yang sudah hilang, sehingga isi dari prasasti tidak dapat terbaca. Tetapi secara garis besar, prasasti tersebut menceritakan tentang Sri Maharaja Ratu Haji di Pakuan II Sang Ratu Dewata yang masih berhubungan dengan beberapa usaha untuk memakmurkan negerinya. Prasasti Pasir Datar. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1872 tepatnya terletak di Pasir Datar, Cisande, Sukabumi yang sekarang sudah disimpan pada Museum Nasional Jakarta. Prasasti tersebut terbuat dari material batu alam dan isi dari prasasti masih belum bisa diartikan. Prasasti Perjanjian Sunda Portugis. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1918 tepatnya di Jakarta. Prasasti yang berbentuk tugu batu tersebut merupakan tanda perjanjian dari Kerajaan Sunda dengan Kerajaan Portugis. Prasasti ini ditemukan dengan cara penggalian saat membangun sebuah gudang yang ada di bagian sudut Prinsenstraat yang sekarang menjadi Jalan Cengkeh dan juga Groenestraat yang sekarang menjadi Jalan Kali Besar Timur I dan masuk ke dalam wilayah Jakarta Barat. Prasasti Ulu Belu.
Prasasti ini ditemukan pada tahun 1936 tepatnya terletak di Ulu Belu, Desa Rebang Punggung, Kota Agung, Lampung. Isi dari prasasti ini adalah mantra tentang sebuah permohonan dan juga pertolongan yang akan ditujukan pada para dewa utama yakni Batara Guru, Wisnu dan juga Brahmana serta dewa sang penguasa tanah, air dan juga pohon untuk keselamatan dari segala musuh. Situs Karangkamulian. Peninggalan ini berada di Desa Karangkamulian, Ciamis, Jawa Barat yang juga merupakan peninggalan dari kerajaan Galuh Hindu-Buddha. Situs tersebut menceritakan tentang Ciung Wanara yang berkaitan dengan kerajaan Galuh. Cerita tersebut ketat dengan kisah dari pahlawan hebat yang mempunyai kesaktian dan juga keperkasaan yang tidak dimiliki oleh orang biasa, dan hanya dimiliki oleh Ciung Wanara. Prasasti Kebon Kopi II. Prasasti tersebut memiliki nama lain yakni Prasasti Pasir Muara yang merupakan peninggalan dari kerajaan Sunda Galuh, dan ditemukan pada sekitar Prasasti Kebon Kopi I. Prasasti ini ditemukan di Kampung Pasir Muara, Desa Ciaruten Ilir, Cibungbulang, Bigor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada sekitar abad ke-19. Demikian penjelasan tentang Kerajaan Pajajaran, pembahasan yang dimulai dari sejarah, masa kejayaan dan masa runtuhnya kerajaan, cerita tentang kehidupan masyarakat yang ada pada saat itu, silsilah raja dan juga peninggalan dari Kerajaan Pajajaran. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan buat kalian semua terutama pada bidang sejarah, karena sejarah bukan untuk dilupakan, tapi sejarah untuk dijaga dan dirawat.